Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imam Utama dari kelas 1 BTRPL dengan NPM 25783051. Di video kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen penting di komputer atau di pengantar teknologi informasi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software. Yang ketiga ada sistem jaringan. Nah, pertama kita bahas perangkat keras dulu teman-teman atau hardware. Apa sih perangkat keras itu? Nah, jadi perangkat keras itu adalah bagian fisik dari komputer yang bisa kita pegang atau bisa kita lihat teman-teman. Ya intinya bisa kita rasain secara fisik lah. Nah, di perangkat keras ini juga dibagi lagi di beberapa kategori. Yang pertama ada kategori input. Perangkat input ini adalah alat untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya keyboard itu untuk kegunaannya untuk mengetik, kemudian ada mouse. Nah, mouse itu untuk menggerakkan pointer atau menavigasi kita. Nah, kemudian ada webcam. Nah, webcam ini untuk merekam gambar. Kemudian ada scanner. Scanner fungsinya untuk memindai dokumen teman-teman. Dan ada mikrofon untuk merekam suara. Nah, setelah dari input, pasti kita ada yang namanya proses. Kita akan memproses inputannya tadi. Nah, di proses ini ada yang paling utama tentunya ada CPU atau Central Processing Unit. Di dalam CPU ini ada yang namanya ALU atau ALU yang mengurus perhitungan. Kemudian ada CU yang mengontrol jalannya instruksi dan register untuk menyimpan data sementara. Nah, selain ada CPU, ada yang namanya GPU teman-teman atau Graphic Processing Unit yang berfungsi untuk mengolah tampilan grafik yang biasanya tuh dipakai untuk gaming atau desain teman-teman. Nah, setelah tadi kita input, setelah kita masukkan inputnya, kita mau data, kita proses, pasti ada hasil akhirnya teman-teman, yaitu output. Nah, kalau contohnya di output itu ada monitor teman-teman. Monitor, outputnya itu adalah gambar, kemudian selain ada printer, outputnya itu adalah dokumen yang menjadi kertas, kemudian ada speaker, outputnya itu adalah suara, kemudian ada proyektor untuk menampilkan gambar di layar besar teman-teman. Nah, setelah ada input, ada proses, ada output. Yang keempat ada storage atau penyimpanan, teman-teman. Nah, di storage ini yang pastinya fungsinya untuk menyimpan data, teman-teman. Ada hard disk, ada SSD untuk penyimpanan permanen di komputer. Kemudian ada flash disk untuk penyimpanan portable dan juga ada CD atau DVD, walaupun sekarang udah jarang banget dipakai, teman-teman. Nah, yang kelima, setelah output tadi ada yang namanya perangkat periferal. Ini adalah perangkat tambahan yang bukan inti komputer tapi sangat membantu, misalnya headset, joystick untuk main game, driving tablet buat desain, atau printer yang sering dipakai di perkantoran. Nah, itu tadi penjelasan dari perangkat keras. Kemudian setelah perangkat keras ada yang namanya perangkat lunak atau software. Nah, software ini ibaratnya tuh otaknya dari perangkat keras lah. Nah, kalau nggak ada software ini, komputer itu cuma kayak besi mati doang. Nah, software itu buat untuk kasih instruksi ke komputer. Nah, apa aja sih yang ada di software ini? Yang pertama itu ada sistem operasi atau OS. Sistem operasi itu adalah penghubung antara manusia dan hardware. Contohnya seperti Windows, seperti Linux, macOS, atau Android yang ada di smartphone, teman-teman. Nah, yang setelah sistem operasi atau OS, yang kedua itu ada bahasa pemrograman. Itu adalah bahasa khusus yang digunakan untuk para programmer untuk membuat software. Contohnya itu ada Python, ada C++, ada JavaScript, ada Ruby, ada Go, dan masih banyak banget bahasa pemrograman, teman-teman. Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada aplikasi. Nah, aplikasi itu yang sering kita gunakan sehari-hari ini, teman-teman. Contohnya ada Microsoft Word, itu untuk mengolah kata, untuk kalian bikin laporan, untuk kalian bikin makalah, atau masih banyak lagi lah kegunaan dari Word ini. Kemudian itu ada Excel. Excel itu untuk mengolah angka, teman-teman. Nah, kemudian ada Photoshop, kegunaannya itu untuk mengedit foto. Kemudian ada seperti WhatsApp untuk alat komunikasi, ada TikTok itu buat hiburan, ada Google
Classroom untuk nge-share materi atau tugas, ada Zoom yang kita gunain itu biasanya buat buat rapat online. Yang ketiga, di perangkat komputer itu ada yang namanya jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung dan dapat terbagi data, informasi, perangkat atau sumber daya baik secara kabel maupun secara nirkabel, teman-teman. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama di jaringan komputer itu ada LAN atau Local Area Network. Digunakan di area kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor, teman-teman. Biasanya menggunakan kabel LAN. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, meliputi area kota atau kampus besar. Kemudian yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, mencakup wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara. Contoh paling besar dari WAN adalah internet. Komponen utama dalam jaringan komputer yaitu ada NIC atau Network Interface Card, kartu jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Kemudian ada switch dan hub, alat mengatur lalu lintas data atau antar perangkat. Yang ketiga ada router, menghubungkan jaringan lokal ke internet. Kemudian ada modem, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, teman-teman. Nah, yang terakhir ada media transmisi atau kabel UTP, fiber optik atau sinyal wireless atau yang bisa kita sebut dengan Wi-Fi. Nah, mungkin itu tadi penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.